Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ega Chandra dengan asuhan kebidanan dan SKB kebidanan tahun 2021 tentang asuhan persalinan kedua. Selamat menyimak dan selamat menyaksikan. Soal nomor pertama, apakah resiko yang dapat terjadi pada kasus tersebut? Ini resikonya apa ya teman-teman? Seorang ibu berusia 32 tahun hamil yang kedua datang ke rumah sakit mengeluh kencang-kencang dan keluar lendir darah. Hasil pemeriksaan TFU 40 cm, janin tunggal hidup intrauterin, puka, presep, kepala sudah masuk panggul, pembukaan lengkap, UUK kiri depan, kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik, kulit ketuban positif. A. Partus lama, B. Partus tak maju, C. Partus precipitatus, D. Distosia bahu, dan E. Posisi occipito posterior. Teman-teman, kita lihat kasus di atas. Dari hasil pemeriksaan ini, si ibu TFU-nya 40 cm. Nah, kita sudah bisa meneliti nih, 40 cm berarti bayinya itu besar. Apa sih resiko jika bayi besar ditolong secara normal? Teman-teman, sebelumnya saya sudah menjelaskan TBJ di asuhan kehamilan. Ini TFU-nya itu 40 cm dan kepala sudah masuk panggul. Berarti bayinya itu 4.495 gram. Otomatis bayinya itu besar ya teman-teman. Jadi akan terjadinya distosia bahu. Jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 2, apakah tindakan bidan selanjutnya? Tindakannya apa ya teman-teman? Seorang ibu melahirkan di BPM, ibu mengatakan baru saja lahir, plasenta belum lahir. Hasil pemeriksaan, bayi menangis keras, warna kulit kemerahan. Apa tindakan bidan selanjutnya? A. Menyuntikkan oksitosin, B. Cek janin tunggal, C. Masase uterus, D. Evaluasi perdarahan, dan E. Melakukan PTT. Teman-teman, kita lihat dalam 60 langkah APN, langkah pada asuhan bayi baru lahir. A. Lakukan penilaian atau selintas, keringkan tubuh bayi, terus periksa kembali uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan gemeli atau kembar. Beritahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin, terus menyuntikkan oksitosin, klem tali pusat, potong tali pusat, dan IMD. Ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Pada kasus di atas, setelah bayi lahir, maka langkah selanjutnya adalah memeriksa kembali uterus dan memastikan hanya satu bayi yang lahir atau hamil tunggal dan bukan kehamilan ganda atau gemeli. Jadi jawabannya adalah B, cek janin tunggal ya teman-teman. Soal nomor 3, apa konseling yang tepat untuk kasus di atas? Seorang perempuan usia 22 tahun datang ke BPM mengatakan seperti sudah ingin melahirkan. Ibu mengeluh kencang-kencang sejak tadi pagi dan sudah mengeluarkan lendir darah. Hasil pemeriksaan menunjukkan janin tunggal hidup, puka, pembukaan 4 cm, ketuban utuh, kepala turun Hodge 3. Ibu terlihat cemas dan takut karena ini merupakan pengalaman persalinan yang pertama. A. Menganjurkan ibu mencoba posisi yang nyaman. B. Menganjurkan ibu untuk mendapatkan asuhan selama proses persalinan. C. Menganjurkan ibu untuk mengosongkan kandung kemihnya secara rutin. D. Menganjurkan keluarga untuk memberikan dukungan dan melakukan pendampingan. E. Mengajarkan keluarga tentang manajemen nyeri.
Teman-teman, di sini kita lihat ibu terlihat cemas dan takut karena ini merupakan pengalaman persalinan yang pertama. Sebagai bidan harus apa ya? Konseling yang tepat diberikan untuk ibu yang mengalami permasalahan kecemasan menjelang persalinan adalah dengan menganjurkan keluarga memberikan dukungan emosional dan menganjurkan suami dan anggota keluarga yang lainnya itu untuk mendampingi ibu selama persalinan dan proses kelahiran bayinya. Jadi jawabannya adalah D. Menganjurkan keluarga untuk memberikan dukungan dan melakukan pendampingan. Soal nomor 4, pada jam berapa dilakukan pemeriksaan kontraksi kembali? Seorang perempuan usia 24 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM pukul 3 dengan keluhan kencang-kencang semakin kuat dan sering sejak kemarin pukul 20. Ibu mengatakan sudah keluar lendir darah dari jalan lahir. Pada pemeriksaan diperoleh hasil pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan kepala, HOZ2. HIS 3 kali 10 menit, lamanya 30 detik. DJJ 136 kali per menit. A 3, B 330, C 5, D 530, dan E 7. Kita bahas dulu ya teman-teman. Di sini pemeriksaan pada fase aktif ini kan sudah pembukaan 4, berarti termasuk ke dalam fase aktif. Setiap setengah jam atau 30 menit itu yang dihitung itu denyut jantung janin, frekuensi, dan lamanya kontraksi uterus terus nadi. Setiap 4 jam itu pembukaan serviks, penurunan bagian terbawah janin, tekanan darah, dan temperatur tubuh. Setiap 2-4 jam itu produksi urin dan aseton protein. Teman-teman, kita lihat yang ditanyakannya itu kontraksi kembalinya itu kapan ya teman-teman? Di sini ada setiap setengah jam atau 30 menit itu diperiksa kembali. Berarti di sini si ibu datangnya jam 3, sudah diperiksa dan diperiksa kembali HIS-nya atau kontraksinya jam 3.30. Berarti jam 3 ditambah 30 menit. Jawabannya adalah B ya teman-teman. Soal nomor 5, pada jam berapa dilakukan pemeriksaan pembukaan serviks kembali? Soalnya seperti yang nomor 4 ya teman-teman. Seorang perempuan usia 22 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM pukul 19 dengan keluhan kencang-kencang semakin kuat dan sering sejak tadi pagi pukul 6. Ibu mengatakan sudah keluar lendir darah dari jalan lahir. Pada pemeriksaan diperoleh pembukaan 4 cm, ketuban utuh, presentasi kepala, penurunan kepala HOZ2, HIS 2 kali 10 menit, lamanya 20 detik, DJJ 136 kali per menit. A 1930, B 20, C 2130, D 23, dan E 24. Dari kasus di atas yang ditanyakan itu, berapa jam kemudian pemeriksaan pembukaan serviks kembali? Ini kan kalau pemeriksaan pembukaan serviks itu kan 4 jam sekali. Si ibu datangnya itu dan diperiksa itu jam 19.00. Berarti 19.00 ditambah 4 berarti 23. Jawabannya adalah D ya teman-teman. Selanjutnya, soal nomor 6, apa batasan HOZ2? Seorang perempuan G2P1A0 umur kehamilan 39 minggu datang ke puskesmas mengeluh mulas sejak semalam, sudah mengeluarkan lendir darah dan sudah mengeluarkan cairan ketuban. Hasil pemeriksaan dapat diperoleh hasil pembukaan 8 cm, ketuban negatif jernih, presentasi belakang kepala UUK kanan depan. HOZ2. A. Sejajar pintu atas panggul melalui tepi bawah simfisis.
B. Sejajar pintu atas panggul melalui tepi atas simfisis. C. Sejajar pintu atas panggul melalui promontorium. D. Sejajar pintu atas panggul dan tepi bawah simfisis melalui spina ischiadica. E. Sejajar pintu atas panggul melalui koksigis. Terlebih dahulu dijelaskan dulu ya penurunan bagian terendah janin. HOD1 itu sejajar PAP melalui bagian atas simfisis dan promontorium. HOD2 itu sejajar PAP melalui tepi bawah simfisis. HOD3 itu sejajar dengan HOD1 dan HOD2 melalui spina ischiadica. HOD4 itu sejajar dengan HOD1, HOD2, HOD3 melalui koksigis. Jadi sudah jelas ya teman-teman, HOD2 itu A. Sejajar pintu atas panggul melalui tepi bawah simfisis. Lanjut soal nomor 7. Tindakan yang harus segera dilakukan oleh bidan adalah Nyonya W usia 30 tahun G2 P1A0 usia kehamilan 38 minggu datang ke BPM dengan keluhan kencang-kencang teratur dan sudah mengeluarkan air ketuban dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan tekan darah 110/70, nadi 78, respirasi 20 dan suhu 36. Pembuka 36,6, pembukaan 10 cm, ada tali pusat yang menyambung dan masih berdenyut. A. Memasang oksigen. B. Memimpin bersalin. C. Memposisikan ibu keninces. D. Memposisikan ibu berbaring miring kiri. E. Merujuk ibu ke paskes yang lebih memadai. Penata laksanaan tali pusat menumbung jika tali pusat berdenyut Kemenkes RI 2016. Yang pertama, berikan oksigen. Hindari memanipulasi tali pusat, jangan memegang atau memindahkan tali pusat yang tampak pada vagina secara manual. Posisi ibu Trendelenburg atau keninces. Dorong bagian terendah janin ke secara manual untuk mengurangi kompresi pada tali pusat. Segera rujuk ibu ke fasilitas yang melayani SC pada saat proses transfer dengan ambulan. Posisi keninces kurang aman sehingga posisikan ibu berbaring ke kiri. Teman-teman, ini adalah keadaan patologis karena ada tali pusat yang menumbung dan masih berdenyut. Berarti harus distabilisasikan dulu keadaan si ibunya dengan cara yang pertama ya, berikan oksigen. Jadi jawabannya adalah A. Memasang oksigen. Teman-teman, lanjut soal nomor 8. Tindakan apa yang dilakukan bidan selanjutnya? Nyonya F usia 30 tahun, usia kehamilan 39 minggu datang ke BPM dengan keluhan kencang-kencang teratur dan sudah mengeluarkan lendir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 82, respirasi 22, TFU 30, his 3 kali dalam 10 menit, lamanya 30 detik. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 8 cm, ketuban positif, UUK kanan depan, penurunan kepala HOD2. A. Melakukan amniotomi. B. Memimpin bersalin. C. Melakukan kateterisasi. D. Melakukan penyuntikan oksitosin. Yang E. Menunggu hingga pembukaan lengkap. Teman-teman, di sini si ibunya sudah pembukaan 8 cm, berarti sudah memasuki fase aktif. Di sini yang A melakukan amniotomi. Amniotomi itu dilakukan jika selaput ketuban belum pecah dan pembukaan sudah lengkap. Dan yang B itu memimpin bersalin. Kalau memimpin bersalin itu harus pembukaan 10 cm atau lengkap. Yang C itu melakukan kateterisasi. Kalau kateterisasi itu tidak dianjurkan dan biasanya dilakukan bila terjadi retensi urin dan ibu tak mampu berkemih sendiri. Melakukan penyuntikan oksitosin itu biasanya
jika si bayinya sudah lahir baru disuntikan ya teman-teman. Dan yang E menunggu hingga pembukaan lengkap. Nah, ini berarti benar jawabannya teman-teman. Karena si ibunya masih pembukaan 8. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Soal nomor 9, tindakan apa yang salah yang dilakukan bidan sesuai dengan kasus di atas? Tindakan yang salahnya apa ya teman-teman? Seorang perempuan usia 27 tahun G2 P1A0 dalam infartu fase aktif kala 1 di ppm. Hasil pemeriksaan didapatkan DJJ 90 kali per menit. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 8, sutura saling tumpang tindih tetapi masih dapat dipisahkan. A. Menganjurkan ibu untuk makan. B. Memberikan cairan infus kepada ibu. C. Mendampingi ibu ke tempat rujukan. D. Menganjurkan ibu untuk miring kiri dan napas panjang. E. Merujuk ibu. Teman-teman, kita lihat dari kasus di atas, ini hasil pemeriksaannya itu DJJ 90 kali per menit. Itu berarti dinamakan irreguler, berarti tidak normal ya. Yang normal itu kan seharusnya 120 sampai 160 ya teman-teman. Kita bahas dulu ya teman-teman. Apabila DJJ kurang dari 100 dan lebih dari 180 kali per menit pada 2 kali penilaian dengan jarak 5 menit atau gawat janin, baringkan ibu miring ke kiri dan anjurkan untuk bernapas secara teratur. Terus pasang infus menggunakan jarum berdiameter besar dan berikan RL atau NS. Segera rujuk ibu ke fasilitas yang memiliki kemampuan penata laksanaan gawat darurat obstetri dan bayi baru lahir. Dampingi ibu ke tempat rujukan, berikan dukungan dan semangat. Menurut JNPK KR 2008. Jadi sudah jelas di sini tindakan yang salah yang dilakukan oleh bidan adalah A. Menganjurkan ibu untuk makan. Karena di sini keadaannya lagi darurat. Jadi DJJ si ibunya irreguler ya teman-teman. Lanjut soal nomor 10. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh bidan sesuai APN asuhan persalinan normal? Seorang perempuan usia 20 tahun telah melahirkan anak pertamanya di BPM. Plasenta baru saja dilahirkan. A. Masase fundus uteri. B. Melakukan penegangan tali pusat terkendali. C. Menyuntikkan oksitosin. D. Memeriksa bayi. Dan E. Memeriksa perdarahan. Teman-teman, manajemen aktif kala 3 itu yang pertama, pemberian suntikan oksitosin dalam 1 menit pertama setelah bayi lahir. Selanjutnya melakukan penegangan tali pusat terkendali. Dan setelah itu masase fundus uteri. Itu menurut JNPK KR 2008. Jadi sudah jelas pada kasus di atas, plasentanya itu baru saja dilahirkan. Selanjutnya yaitu A. Masase fundus uteri ya teman-teman.